Selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat menyambut hari kedua di tahun yang baru ini, tahun 2025 di bulan Januari. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita di dalam saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Roma 5 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Allah edang na burak kita bahenon di pakirimoni. Allah nunga diusekot bagasar rokata holong ni debata markitetor di perbadia. Naun di lehon na itu kita. Demikian firman Tuhan. Kasih Allah telah dicurahkan. Orang yang kuat dalam iman pasti tidak akan dipermalukan dalam kesengsaraan, ketekunan, takkan uji, dan pengharapan. Walaupun dia menjadi sasaran ejekan orang duniawi. Karena di dalam hati kita ada keyakinan bahwa segala sesuatu yang menyentuh kita harus melewati tangan kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan hadir bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi. Mengapa Allah yang berdaulat mengizinkan penderitaan hadir dalam kehidupan orang percaya? Apa sebenarnya tujuan Allah? Melalui nats ini, Paulus menolong kita memaknainya. Hidup kita diperdamaikan dengan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Namun sebagai orang percaya, kita diperhadapkan pada realitas untuk bertumbuh dalam Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Tuhan mengizinkan masalah hadir dalam kehidupan untuk membentuk kita, agar kita tetap berharap sepenuhnya kepadanya. Di satu sisi, kita mengalami sukacita karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Namun di sisi lain, kita berteriak karena dosa yang begitu menghimpit kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya mula-mula mengalami kesengsaraan sebagai hal yang tak terelakkan. Paulus mengajar orang percaya untuk bermegah dalam kesengsaraan, bukan karena ia menyukainya, melainkan karena ini adalah kesempatan bagi Allah untuk membentuk karakter kita. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Lalu tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Setiap kita tidak pernah sendiri karena kasih-Nya dicurahkan melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita melalui perdamaian Kristus. Sebagai orang percaya, sukacita karena perdamaian yang telah Allah kerjakan harus menuntun kita untuk masuk ke dalam pertumbuhan ke arah Kristus. Realitas penderitaan atau kesengsaraan merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam dunia yang telah jatuh. Namun tujuan Allah untuk menghadirkannya adalah untuk membentuk karakter setiap kita, agar orang percaya dapat terus bertumbuh dalam pengharapan sesuai dengan kehendak-Nya.
Saudaraku, hadapilah kesengsaraan yang hadir dalam hidup kita. Izinkan Allah untuk membentuk kita melalui hal-hal yang pahit, sehingga hidup kita dapat berpadanan dengan standar kerajaan surga. Kasih yang dicurahkannya melalui Roh Kudus akan menolong kita untuk makin memaknai karya perdamaian Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami puji Engkau Tuhan. Syukur kami hanya kepada Tuhan lewat kasih Tuhan yang selalu merangkul kehidupan kami, sehingga kami beroleh kehidupan dan kasih karunia di hari yang kedua, hari yang baru, di tahun dan bulan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, Januari 2025. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan telah dicurahkan kepada kami lewat Kristus Yesus yang telah mengerahkan kami di dalam Roh Kudus untuk boleh menikmati segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh selalu berpengharapan oleh karena kasih Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami ingin Tuhan tetap bersama kami, memegang tangan kami begitu erat, dan menuntun kami di setiap perjalanan hidup kami, dan mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kami di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, agar semua seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan untuk selalu boleh menghadapi segala problema hidup yang kami akan tempuh di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu merupakan penderitaan sekalipun, biarlah kami Tuhan dikuatkan oleh kasih Tuhan untuk boleh berjuang di dalam penderitaan itu, dan kami boleh keluar kembali dari penderitaan itu lewat kasih Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami boleh bersuka cita, beria-ria di dalam hidup lewat iman, memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, jiwa raga kami sekalipun, seluruhnya kehidupan kami dan apa yang kami di dalam harapkan untuk sukacita hidup kami di dalam kasih Tuhan, jalani hari-hari hidup ini. Biarlah itu Tuhan berikan kepada kami, supaya kami semakin lagi lebih untuk boleh berkarya di tengah-tengah hidup ini, melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang merangkul mereka lewat kasih Tuhan di dalam situasi apapun kehidupan mereka, baik di dalam perjalanan mereka menuju tempat yang akan mereka tuju. Oleh karena masa-masa silaturahmi dalam situasi tahun baru ini, biarlah Tuhan mereka menikmati semuanya itu lewat sukacita, bertemu dengan sanak saudara keluarga besarnya di dalam Tuhan penuh sukacita. Dan sekembalinya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing dan akan melakukan aktivitas mereka masing-masing di setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan juga yang selalu bersama-sama dengan mereka dan memberkati mereka. Biarlah hidup mereka selalu ada di dalam Tuhan. Berkati hidup dan kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap bisa menjadi berkat di dalam setiap kehidupan. Ampunkan kami dari semua kesalahan dosa kami,
agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal dan selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita, saudaraku, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.